Silakan kelompok berikutnya untuk melanjutkan presentasi. Siapa yang bertugas? Yuk, kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Rani, izin rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 dengan materi jenis metode kontrasepsi. Next, Pak. Metode kontrasepsi. 1. Metode amenorea laktasi. 2. Metode KB alamiah. 3. Senggama terputus. 4. Metode barier. 5. Kontrasepsi hormonal kombinasi. 6. Kontrasepsi progestin. 7. Implan. 8. AKDR. 9. MOU. Metode laktasi. MOW ya Mbak Linda. Siap, Bu. MOW. Yuk, silakan. Metode laktasi amenore. MLA merupakan metode kontrasepsi alamiah yang mengandalkan pemberian ASI pada bayinya. Akan tetapi mempunyai efek kontrasepsi apabila 1. Menyusukan secara penuh atau eksklusif, 2. Belum haid, 3. Usia bayi kurang dari 6 bulan. Efektif hingga 6 bulan, bila ingin tetap belum ingin hamil, kombinasikan dengan metode kontrasepsi lain setelah bayi berusia 6 bulan. MLA mekanisme kerja. Sekresi GnRH yang teratur mengganggu pelepasan hormon FSH, folikel stimulasi hormon, dan LH, leukotriene hormon, untuk menghasilkan sel telur dan menyiapkan endometrium. Penghisapan ASI yang intensif secara berulang akan menekan sekresi hormon GnRH, gonadotropin releasing hormon yang mengandung kesuburan. Rendahnya kadar hormon FSH dan LH menekan perkembangan folikel di ovarium dan menekan ovulasi. Metode keluarga berencana alami. Yang pertama metode kalender, yang kedua suhu tubuh basal STB, yang ketiga metode mukosa serviks Billings, yang keempat simptotermal SPI atau mukosa serviks plus mukosa serviks. KPA grafik suhu basal. KPA grafik suhu basal bisa dipelajari yang tertera. Next. Senggama terputus. Pengeluaran penis dari vagina sesaat sebelum terjadinya ejakulasi. Prinsipnya adalah menghindarkan deposit sperma di dalam fornix atau vagina untuk menghindarkan terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa dalam periode subur. Metode barier, diafragma, kondom, spermiside. Diafragma, lateks atau karet yang berbentuk kubah yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menutupi serviks sebelum senggama. Jenis-jenis diafragma. Yang pertama, flat spring, bekas logam pipi. Yang kedua, coil spring, bekas cincin. Yang ketiga, arching spring, kombinasi bekas logam dan cincin. Kondom pria, selubung tipis terbuat dari karet. Selubung tipis terbuat dari karet, plastik atau polivinil atau bahan alami tanpa atau diberi spermisida untuk menambah efek kontraseptif.
kontraseptif. Selubung harus disarungkan pada penis saat penis telah dalam kondisi ekskresi. Kualitas kondom tergantung bahan dasarnya, bentuk, warna, lubrikasi atau pelumas, ketebalan, tekstur, dan ada tidaknya pertambahan spermisida. Ereksi ya, bukan sekresi ya, Mbak Linda. Siap, Bu. Iya, dalam kondisi ereksi, bukan kondisi sekresi ya. Siap. Ya, ayo lanjut. Jenis-jenis kondom pria. Yang pertama lateks atau karet, yang kedua plastik atau polivinil, yang ketiga bahan alami atau bahan hewani. Spermisida, definisi bahan kimia yang dapat menonaktifkan atau membunuh sperma. Jenis-jenis aerosol atau busa, tablet vaginal, suppositoria atau lapisan tipis yang mudah larut, krim. Spermisida pilihan aerosol atau busa akan segera efektif setelah dimasukkan. Aerosol dianjurkan jika spermisida dipakai sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan kondisi klien. Tablet, busa vagina, dan suppositoria sangat mudah dibawa-bawa dan disimpan, tetapi perlu waktu 10-15 menit atau pasca insersi untuk bekerja aktif sebelum senggama. Suppositoria vaginal yang dapat meleleh juga memerlukan 10-15 menit pasca insersi sebelum senggama. Jeli spermisida umumnya dipakai bersama dengan diafragma. Nah, tunggu ya. Sebelum kita masuk ke kontrasepsi hormonal, dari audien, kita langsung ke tanya jawab saja ya. Karena nanti kalau sudah terlalu banyak slide-nya, terabaikan nanti. Ya, nah silakan dari audiens. Siap Bu, izin apakah dari rekan-rekan ada yang ditanyakan? Ayo tanyakan. Nanti kalau enggak bertanya, saya yang bertanya ke audiens. Tanyakan nanti dari audiens, yang menjawab adalah anggota kelompok ya. Siap Bu. Ayo, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak ada, saya yang bertanya loh. Siap, mohon izin bertanya, Bu. Ya. Siap, mohon maaf sebelumnya karena saya off cam. Mohon izin bertanya. Semisal ada ibu nih, ada ibu baru melahirkan, terus anaknya kan baru aja ya Bu, baru aja 3 bulanan mungkin, 3 bulanan. Jadi habis melahirkan anak pertama 3 bulan. Menurut kelompok kalian, KB apa sih yang cocok buat si ibu? Mungkin itu sih Bu dari saya. Oke, silakan. Dari kelompok. Nah, datanya kurang lengkap ya. Jadi ditambahkan untuk umur 3 bulan, bagaimana dengan ASI-nya, apakah eksklusif, bagaimana dengan pola haidnya, apakah ibu sudah mengalami menstruasi, itu juga harus ditambahkan supaya nanti pada saat ini ya pemilihan alat kontrasepsinya sesuai. Ya, gitu ya. Dari audien yang bertanya. Siap ya Bu. Ya, dari kelompok silakan. Siapa kelompoknya Linda? Ada Ari Lukmana ya? Ayo Ri, Mbak Ari.
Tanyakan, tambahkan. Siap Bu, mohon izin menjawab Bu. Silakan, Linda. Jika dari pertanyaan Mbak Ambar, ibu setelah melahirkan dengan usia bayi 3 bulan, jika dengan kondisi ibu menyusui eksklusif, mungkin kami bisa menyarankan dengan KB suntik Bu. Gitu dari Mbak Ambar? Siap Bu, berarti untuk ibu yang baru melahirkan usia anaknya 3 bulan dan si ibu sedang menyusui atau ASI eksklusif, jadi menurut kelompok kalian memakai KB suntik aja gitu nggak Bu? Gitu ya Mbak ya? Siap ya Mbak. Mungkin dari rekan-rekan kelompok bisa menambahkan. Ya, mungkin dari Purani bisa menambahkan ya. Yang Ya tadi baik Bu. sudah ya saya tambahkan bahwa kasus dari penanya atau kasus dari audien itu kurang lengkap ya. Harus Anda tambahkan bahwa ibu keadaan menyusuinya bagaimana. Eksklusif atau tidak, apakah ibu sudah mengalami menstruasi atau belum, karena anak masih berumur 3 bulan ya. Kalau memang masih eksklusif tanpa pendamping ASI apapun dan ibu belum menstruasi, dari kelompok harus menyarankan bahwa ibu bisa menggunakan metode aminorelaktasi gitu ya. Nah, kalau ibu ternyata sudah haid dan ibu bekerja sehingga tidak ada tidak ini ya aksi eksklusif, bisa menyarankan KB apapun, bisa hormonal, bisa KB sederhana tanpa alat atau KB dengan jangka panjang gitu ya. Dari situ Mbak Ambar cukup Siap baik Bu jelas, Rani. dari yang lain cukup jelas ya. Siap baik Bu, terima kasih. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lanjut ke kelompok berikutnya ya, karena masih banyak kelompok ya. Kurang 4 Siap. kelompok lagi ya. Siap Bu. Baik. Oke, mungkin dari saya itu ada pertanyaan atau tambahan dari audien? Dari mahasiswa? Siap, sepertinya sudah cukup Bu. Cukup ya, oke. Kalau gitu bisa kita akhiri ya. Siap Bu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.